Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2. Azan Brahm, bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Azan Brahm. Penerjemah Tasvan Santacitta. Penyunting Handaka Wijayananda. Penata Andreas Di Paloka. Penerbit Awareness Publication. Hak Cipta. Naskah Copyright 2011 Azan Brahm. Terjemahan Copyright 2013 Awareness Publication. Cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 2 ini, saya akan membacakan bab 2, Membawa Batin pada Kekinian. Saat Anda dalam retret panjang, Anda perlu sangat lembut. Anda seharusnya rileks dan menyamankan diri Anda. Sedikit demi sedikit, saat Anda makin jauh ke dalam retret, Anda cenderung masuk ke dalam rutinitas yang indah. Anda mengalami betapa menakjubkannya memiliki nyaris seluruh hari untuk Anda sendiri. Akan tetapi, ketika Anda memiliki situasi yang ideal, ketika lingkungan luar betul-betul bebas dari rintangan dan halangan, Anda akan segera menemukan bahwa rintangan dan halangan terbesar dihadirkan oleh batin. Anda bisa mengalami kebosanan, kegelisahan, kantuk, atau frustrasi saat Anda memiliki begitu banyak waktu untuk diri Anda. Meski demikian, penting untuk membaktikan waktu itu untuk meditasi. Tanpa kesendirian dan waktu untuk menghadapi batin, Anda tak akan pernah menyadari bahwa halangan-halangan tersebut sudah ada sedari mula. Penyadaran tubuh dan perhatian welas. Salah satu teknik meditasi yang baik untuk digunakan, terutama jika Anda sibuk, adalah penyadaran tubuh. Ketika Anda terusik, seringkali sulit untuk memapankan diri lagi. Alih-alih langsung menuju penyadaran saat kini, keheningan, napas, meta, atau apapun jenis meditasi yang Anda gunakan, duduklah dan sadarilah sensasi dan perasaan dalam tubuh Anda. Memusatkan pada perasaan jasmani adalah sebuah jalan untuk memberikan kenyamanan pada perasaan-perasaan itu. Ini terutama bermanfaat jika Anda lelah atau sakit, dan ini tidak begitu sulit. Untuk membuat latihan semacam ini benar-benar efektif, gunakan perhatian welas. Perhatian welas bukan hanya sadar, namun juga memandang perasaan itu dengan kelembutan dan kewelasan. Anda tidak hanya sadar dengan sensasi, namun Anda baik dan lembut terhadapnya. Kebaikan dan kelembutan bersama dengan penyadaran membuat lebih mudah untuk berhadapan dengan objek maupun untuk menenangkan dan mengheningkannya. Misalnya, jika Anda mengalami sakit di lutut atau suatu ketegangan pada tubuh, Anda akan menemukan bahwa dengan menggunakan penyadaran, ditambah sedikit kewelasan bagi diri Anda, menjadikannya mudah untuk mempertahankan perhatian Anda pada tubuh. Saya mendapati jenis praktek ini sangat berguna untuk hal-hal seperti meditasi jalan. Ketika saya melakukan meditasi jalan, selang beberapa saat, tubuh saya mulai jadi panas. Dan kadang ketika saya duduk, tubuh saya sedikit lelah dan nyeri. Perasaan jasmani yang saya alami sangat menonjol. Rasanya nyata dan mudah diperhatikan. Ini memberi Anda suatu objek yang mudah untuk memulai meditasi Anda, yang menghentikan batin dari berkeliaran ke tempat lain. Ini juga menenangkan badan Anda,
ketika melakukan peralihan dari meditasi jalan yang aktif menuju meditasi duduk yang tidak aktif. Inilah cara yang indah untuk memusatkan tanpa kehilangan penyadaran Anda. Memusatkan pada nyeri atau rasa sakit dengan perhatian welas juga membantu menenangkannya. Pengalaman saya sendiri telah menunjukkan pada saya bahwa memusatkan pada perasaan sakit atau nyeri pada tubuh dengan perhatian welas cenderung mengurangi rasa sakit atau nyeri. Nyeri dan sakit tampaknya tanggap tidak hanya terhadap penyadaran yang diarahkan kepada mereka, namun juga terhadap kebaikan yang ditujukan kepada mereka. Misalnya, pembacaan sutta yang para biku lakukan untuk orang sakit. Jika Anda memusatkan perhatian pada orang sakit tersebut dan menyebarkan cinta kasih atau metta kepada mereka, itu tampaknya memiliki pengaruh yang positif. Bayangkan apa yang jenis metta itu bisa lakukan buat Anda. Karena Anda jauh lebih akrab dengan diri Anda ketimbang dengan siapapun. Menyebarkan perhatian welas ini ke bagian-bagian tubuh Anda sendiri bisa memiliki pengaruh dahsyat pada Anda secara fisik. Dan kadang, terutama saat Anda masuk ke meditasi mendalam dan batin Anda sangat penuh daya, Anda bisa melihat bahwa hal itu efektif. Anda bisa menyambar rasa nyeri dengan kebaikan, dan nyeri itu langsung lenyap karena batin Anda begitu kuat. Cukup letakkan perhatian Anda di sana, disertai kebaikan, dan itu manjur nyaris seketika. Penyadaran bersama dengan metta dan kewelasan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Selama retret apapun, jika Anda mengalami nyeri atau rasa sakit, dan Anda akan makin banyak mengalaminya ketika Anda makin tua, gunakan perhatian welas. Nantinya saat Anda duduk dan mengamati napas Anda, latihan ini akan bermanfaat besar. Dengan mengamati perasaan dalam tubuh, apapun perasaan yang hadir pada waktu itu, dan peduli pada mereka, Anda sesungguhnya melatih apa yang saya sebut penyadaran momen kini dalam keheningan. Ketika Anda mengamati sensasi tubuh, penyadaran hening akan momen kini terjadi dengan sendirinya. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai sensasi ini. Apakah mereka menyenangkan atau menyakitkan? Itu karena mereka tidak melahirkan percakapan, konsep, atau bahasa. Sehingga mereka adalah objek meditasi hebat untuk menenangkan batin yang berpikir. Melalui berkontak dengan perasaan, alih-alih berpikir, Anda menciptakan jembatan yang sangat berguna antara dunia di luar dan penyadaran momen kini dalam keheningan, dan kemudian dengan penyadaran napas. Menggunakan penyapuan tubuh untuk menenangkan keresahan. Saya mendapati bahwa penyapuan tubuh adalah teknik yang berguna bagi orang yang resah. Ini salah satu meditasi yang saya kenalkan pada retret baru-baru ini, dan para meditator menyukainya. Mereka sebagian besar eksekutif, orang yang sangat sibuk. Mereka begitu resah, sehingga memberikan sesuatu untuk mereka kerjakan terbukti sangat bermanfaat. Perlahan-lahan, memerhatikan perasaan pada tubuh dari ujung kaki sampai naik ke kepala, benar-benar menenangkan mereka. Itu adalah meditasi aktif, namun terpusat pada momen kini. Tidak banyak pemikiran yang bisa terus berlangsung, sehingga pada akhir penyapuan, mereka sungguh jadi cukup tenang. Ini mengejutkan. Tentu saja, mereka yang tahu bagaimana masuk ke dalam meditasi lebih mendalam, bisa melanjutkan dari sana. Dan saya senang bahwa beberapa orang masuk ke dalam meditasi yang sangat baik untuk pertama kalinya. Selalu merupakan sukacita besar sebagai seorang guru ketika para siswa memahami meditasi itu seperti apa untuk pertama kalinya.
Sungguh menakjubkan ketika seseorang mengatakan, "Itu mudah sekali dan saya begitu fokus. Saya tak bisa mendengar apapun. Saya benar-benar hanya ada dalam diri saya sendiri. Sungguh enak." Orang yang mencapai meditasi mendalam kadang adalah orang yang paling tidak saya sangka akan mencapainya. Itu sungguh menakjubkan. Dan kadang itu semua dimulai dengan meditasi tubuh. Setelah melihat hasil-hasil itu, saya ingin mendorong jenis latihan ini. Ketika Anda bermeditasi, jangan cuma duduk di sana dan tak melakukan apa-apa atau tertidur. Jangan cuma duduk di sana dan berkata, "Penyadaran momen kini." Lalu mulai memikirkan segala macam hal. Cobalah mengembangkan meditasi tubuh. Ini bukan soal pemahaman sifat tubuh. Itu adalah sejenis perenungan tubuh yang saya pikir tidak begitu bermanfaat sampai Anda masuk ke dalam meditasi mendalam. Alih-alih, cukup sadari perasaan-perasaan tubuh. Berikan diri Anda teknik lain dalam rutinitas meditasi untuk digunakan selama hari retret yang panjang. Ketika Anda memiliki pelbagai cara untuk meditasi, Anda cenderung tidak bosan. Yang terutama bisa terjadi pada awal retret. Jika Anda mengembangkan penyadaran saat kini dalam keheningan sejak awal dengan menggunakan teknik seperti meditasi tubuh, setelah beberapa lama, meditasi mulai menggigit. Secara alami menjadi lebih mengarah pada momen kini, pada keheningan. Semakin Anda mengarah pada sesuatu, dan semakin Anda melatih diri Anda dalam praktek itu, semakin alamilah jadinya. Inilah yang kita maksud dengan pelatihan batin. Begitulah cara kerjanya. Ini seperti orang berlatih tenis. Pelatih memukul bola ke bagian lapangan yang sama, dan pemain akan melakukan pukulan forehand berulang kali. Mereka mengulangi tindakan yang sama tak terhitung banyaknya. Dan karena mereka terus mengulangi tindakan yang sama berulang-ulang, itu menjadi kebiasaan. Sama pula dengan sering mengembangkan penyadaran momen kini dalam keheningan, itu menjadi kebiasaan. Pentingnya sukacita. Begitu Anda sampai ke penyadaran hening momen kini, meditasi menjadi penuh sukacita. Sukacita itu, kebahagiaannya, minatnya, kesenangannya, adalah salah satu pengalaman meditasi yang paling penting. Itulah yang membuat Anda tetap duduk di alas meditasi dan yang menjaga Anda dari bosan atau resah atau berpikir, "Ya, retret ini masih 2,5 bulan lagi. Bagaimana aku bisa tahan?" Itu terjadi karena Anda tidak mendapat kebahagiaan apapun dari meditasi Anda. Tak kala kebahagiaan datang, Anda berpikir, "Wow, 2,5 bulan lagi seperti ini. Wah, bahagianya." Sukacita dalam meditasi tidak datang dari mengerahkan kekuatan kehendak atau paksaan, atau dari memiliki banyak cita-cita dan pengharapan. Sukacita datang dari keheningan. Dengan melatih penyadaran welas terhadap tubuh Anda membangkitkan kemampuan untuk waspada terhadap apa yang tengah Anda kerjakan. Dan karena Anda welas, Anda tidak begitu memaksa. Itulah saatnya sukacita bisa bangkit. Dengan mengembangkan kewelasan ini, Anda juga menghindari perasaan negatif dan mencari-cari kesalahan yang menyebabkan begitu banyak masalah dalam latihan meditasi. Kadang kita menjadi begitu negatif, sampai kita mulai berpikir, "Aku tak bisa melakukan ini. Ini sia-sia. Ajaran ini sia-sia. Agama ini sia-sia. Hidup ini sia-sia." Semua perasaan negatif itu diciutkan oleh perhatian welas. Karena perhatian welas Anda mendapatkan batin yang indah, terbuka, dan lembut. Jika Anda mendapati bahwa Anda melihat perasaan terhadap tubuh dengan negativitas,
cukup pijat atau belai pikiran negatif itu dengan perhatian welas. Bila Anda memijat pikiran dan perasaan negatif, Anda menghindari membuat masalah besar dengan mereka. Kemampuan penyadaran. Selain kewelasan, perhatian pun penting. Perhatian adalah penyelianya. Anda mengawasi apa yang Anda lakukan, dan Anda memahami cara batin bergerak. Tanpa penyadaran, jika Anda hanya berhayal atau bahkan tertidur, Anda tak tahu apa yang terjadi, sehingga Anda hanya membuang-buang waktu Anda. Lebih baik setengah jam meditasi terpusat saat Anda betul-betul memperhatikan, ketimbang duduk berjam-jam dengan pikiran lembam atau tercerai-berai. Dengan mengembangkan penyadaran menggunakan perasaan pada tubuh, aspek meditasi itu, kepiawaian dan kekuatan batin tersebut menjadi kuat. Pada saat Anda melepas perasaan pada tubuh, penyadaran telah jadi terkuatkan dan terbangkitkan, jadi tajam. Kemudian, ketika Anda terus mengawasi momen kini atau keheningan, penyadaran sudah di sana. Penyadaran mengamati napas. Anda tahu jika perhatian mulai pindah dari napas. Anda dapat membawanya kembali. Fungsi penyadaran ini saya juluki penjaga gerbang. Penjaga gerbang mengawasi musuh. Ia hanya mengizinkan masuk bagi yang semestinya masuk. Dalam kiasan penjaga gerbang, misalnya Anguttara Nikaya 7.267, penjaga gerbang kota telah diberitahu secara tepat siapa yang diizinkan masuk dan siapa yang musuh. Jelas saja, jika penjaga gerbangnya setengah tertidur, semua perintah di dunia tidak akan jalan. Di sisi lain, jika penjaga gerbangnya sadar penuh dan ia mengamati perampok keluar dan masuk, itu juga tidak bagus. Penjaga gerbang harus sadar penuh dan juga tahu perintahnya. Sama halnya dengan penyadaran. Penyadaran harus tajam untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan penyadaran harus mengikuti perintah kemana dan bagaimana mengawasinya. Ini seperti memiliki pengamat yang mengawasi segala sesuatu yang Anda lakukan. Jika penyadaran menemukan bahwa terjadi tidak cukup perhatian atau Anda melantur, penyadaran bisa melakukan tindak perbaikan. Ini disebut kemampuan penyadaran, indriya sati, dan sungguh penting mengembangkan itu. Kadang selama meditasi, Anda lelah dan tertidur. Terutama jika Anda makan terlalu banyak atau setelah sangat sibuk. Kadang tubuh Anda menjalani siklusnya. Anda melalui tahap-tahap energi tinggi atau rendah. Kadang Anda hanya lelah dan cuma itu. Jika bukan waktunya tidur, maka cukuplah duduk dan berdamailah dengan kelelahan Anda. Anda mungkin tidak sadar amat, tapi tolong jangan melawan kelelahan itu. Ketika Anda duduk di sana tanpa melawan, Anda tidak menghabiskan energi Anda dalam negativitas. Alih-alih, Anda membuka pintu hati Anda. Anda bersikap baik terhadap kelelahan Anda. Lalu biasanya, kelelahan itu tidak bertahan lama. Sebagian kelelahan bisa jadi hanya kemalasan. Akan tetapi, ada perbedaan penting antara kemalasan dengan kelelahan tulen. Jika ada kemalasan, Anda tidak mengembangkan penyadaran. Anda hanya membolehkan diri Anda, mungkin karena negativitas, untuk melaju menuju apa yang Anda pikir merupakan pelarian dari kehidupan nyata. Kelembaman bukanlah kondisi yang menyenangkan. Jauh lebih baik mengembangkan penyadaran dengan melakukan sesuatu seperti mengawasi tubuh. Ketika penyadaran lebih kuat, Anda akan merasa jauh lebih baik, dan Anda bisa mengawasi momen kini, keheningan atau napas. Singkatnya, Anda bisa meditasi. Karena Anda bisa meditasi, Anda mendapat lebih banyak keyakinan dan kebahagiaan. Adalah penting, terutama ketika Anda baru pertama kali memulai meditasi, untuk mengetahui bahwa
Ya, Anda bisa meditasi. Anda bisa melakukannya. Sekali Anda menyadari bahwa Anda bisa meditasi, Anda mendapatkan dorongan dan motivasi lebih lanjut untuk membawanya lebih mendalam. Bagian terburuk dan tersulit dari meditasi adalah bagian pertama, yaitu sebelum Anda sampai ke sukacita penyadaran pernapasan, yang sering saya sebut napas indah. Bagian meditasi ini bisa tampak membosankan atau tak menarik. Kadang meditasi itu sulit dan Anda menjadi frustrasi. Namun sekali Anda mencapai napas indah yang merupakan titik balik meditasi, maka Anda akan melaju. Jadi pada awalnya, canangkan tujuan Anda untuk mengembangkan sampai ke tahap itu, dan milikilah keyakinan bahwa Anda bisa melakukannya. Begitu Anda sampai di sana, guru jadi tidak begitu penting lagi. Yang guru perlu lakukan sekarang adalah memberikan Anda bimbingan yang tepat, bagaimana membawa meditasi Anda lebih mendalam. Anda cepat belajar karena Anda tertarik dengan meditasi dan Anda ingin meditasi. Anda terpukau oleh bagaimana meditasi bekerja, dan itu menjadi seperti hobi yang rasanya Anda tidak pernah merasa cukup. Anda bersenang-senang dengannya. Penyadaran itu penting, tidak hanya selama meditasi. Penyadaran semestinya dikembangkan sepanjang hari. Ketika Anda makan, misalnya, cobalah sadari apa yang sedang Anda kerjakan. Tidak perlu berpikir atau berbicara. Latihan yang bermanfaat adalah memusatkan satu suapan pada satu saat. Alih-alih sedang mengunyah sesuap di mulut Anda dan sesuap lainnya di sendok Anda. Seperti yang kebanyakan orang lakukan. Cukup pusatkan pada apa yang tengah Anda makan saat ini. Saat Anda pergi ke kamar kecil, jangan bawa buku. Cukup amati seperti apa buang air kecil atau buang air besar itu. Melalui latihan dengan cara ini, membangkitkan penyadaran pada hal-hal biasa sehari-hari, ketika Anda duduk untuk bermeditasi akan lebih mudah untuk sadar pada tubuh dan akhirnya pada napas. Jadi Anda mengembangkan latihan yang mengizinkan meditasi terjadi. Sedikit demi sedikit, Anda membangun otot batin, seperti kebaikan dan penyadaran. Meditasi menjadi jauh lebih mudah. Anda cuma duduk di sana dan batin jadi tenang. Menenangkan masalah. Batin yang tenang adalah hal yang indah, menakjubkan. Ketika batin penuh pikiran dan berkeliaran, cepat atau lambat, Anda akan masuk dalam suasana batin negatif. Sungguh sulit memiliki batin berpikir yang selalu positif, karena pikiran cenderung merosot menjadi negatif dan mencari-cari kesalahan. Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda terlibat percakapan berkepanjangan. Anda mungkin memulai dengan membicarakan hal-hal yang luhur, namun cepat atau lambat percakapan beralih menjadi negatif. Hal yang sama terjadi dengan pikiran. Jadi, berhati-hatilah dengan itu. Makin Anda diam, makin banyak kebahagiaan yang Anda dapat. Jadi seluruh fokus Anda seharusnya ada pada menenangkan segalanya. Jangan lupakan kewelasan, karena kewelasan juga memiliki pengaruh menenangkan. Kebaikan dan kewelasan melembutkan masalah dan melegakan sakit. Kebaikan menciptakan ketenangan karena membawa serta sifat samatha, penenangan, dan pemadaman segalanya. Kebaikan terutama menenangkan tubuh Anda, yang merupakan alasan mengapa memberikan perhatian welas pada perasaan menjadikan perasaan tenang. Nyeri dan sakit pada otot dan tulang, dan bahkan keresahan, cenderung lenyap. Dan saat Anda mengarahkan kebaikan dan kewelasan pada batin Anda dalam bentuk perhatian welas, itu cenderung menenangkan dan meneduhkan kesulitan, masalah, atau lara apapun yang mungkin Anda alami. Perhatian welas mengatakan, tidak usah dipikirkan, itu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu mencemasi hal-hal itu, kamu akan baik-baik saja.
Jadi, Anda menenangkan segalanya. Dan dalam ketenangan itu, Anda terbebas dari tirani pikiran dan rasa sakit suasana batin negatif. Buruk sekali hidup bersama suasana batin negatif. Namun, Anda selalu punya pilihan untuk mengalihkan batin dari suasana batin negatif, mencari-cari kesalahan, marah, sedih, kecewa atau tertekan, dan mengarahkannya ke sesuatu yang tentram, tenang, dan penuh semangat. Ketika Anda melakukan ini dengan perhatian welas dan Anda sungguh peduli pada momen kini itu tidak buruk-buruk amat. Ketika Anda tersenyum kepada orang, mereka balas tersenyum. Dan ketika Anda memedulikan mereka, biasanya mereka balas memedulikan. Jadi, jika Anda memedulikan momen kini menjadi jauh lebih enak. Keadaan batin kita merebaki apapun objek yang sedang kita hadiri dengan sifat yang sesuai dengan keadaan batin itu. Dan itulah yang kita lihat dalam objeknya. Jika Anda memiliki suasana batin negatif, apapun yang Anda lihat menjadi buruk dan negatif. Dan sulit untuk bertahan pada momen kini, karena itu tidak enak. Ini tidak ada hubungannya dengan sifat hakiki momen kini, namun hanya berhubungan dengan bagaimana Anda menghadirinya. Adalah aspek welas dari perhatian welas yang mengubah momen kini menjadi momen yang menyenangkan, mengubahnya jadi mudah untuk diawasi. Anda tidak perlu melaju ke masa lalu atau masa depan atau jadi resah, karena Anda sedang bersenang-senang di sini dan kini. Sama pula halnya dengan keheningan. Ketika Anda welas pada keheningan batin, kekosongan, ruang di antara kata-kata, itu akan jadi indah. Dan karena Anda peduli dan itu indah, Anda bisa berdiam di sana. Meditasi Anda berkembang dan Anda mendapatkan hasil. Anda merasa enak, Anda merasa, wow, aku benar-benar meditator. Mendapat hasil mengubah segalanya. Jangan pernah bermeditasi untuk mendapat hasil. Meski kita semua menginginkan hasil, meski kita ingin melihat sesuatu terjadi, namun aksi menginginkan itu sendiri akan menghalangi hasil. Alih-alih, cukup praktekkan jalan ini dengan perhatian welas, sehingga itu akan menaruh penyebab-penyebab pada tempatnya. Dan hasilnya akan datang dengan sendirinya. Hasil-hasil ini pada gilirannya akan memberi Anda penguatan kembali yang positif, bahwa meditasi memang efektif dan Anda bisa melakukannya. Itu akan terasa menakjubkan. Dan karena ada rasa keagungan, ketakjuban, keindahan, dan kepuasan, ada rasa bahwa Anda mencapai kemajuan. Itu juga terasa enak. Ada semacam efek bola salju. Berkat perhatian welas, Anda bisa melakukan penyadaran momen kini, dan Anda bisa melakukan penyadaran napas. Anda bisa mengamati napas masuk dan keluar selama waktu yang lama, dan Anda tahu apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Penyebabnya bukanlah kekuatan niat, namun penyadaran dan kepedulian, dan mengetahui bagaimana proses itu bekerja. Anda peduli pada napas, Anda baik terhadapnya dan terhadap diri Anda, dan Anda memiliki penyadaran, maka napas jadi menyenangkan dan mudah diamati. Anda melihat bahwa ciri napas ini merupakan cerminan yang bagus dari batin. Jika Anda tegang, napas ikut tegang. Jika Anda marah, napas sangat dangkal dan cepat. Jika laki-laki melihat gadis yang ia sukai, kadang ia bisa sulit bernapas. Anda bisa melihat bagaimana emosi nafsu, niat buruk, atau kemarahan benar-benar memengaruhi napas Anda. Maka, jika Anda mengamati napas dengan perhatian welas, itu membuat meditasi jadi jauh lebih mudah. Ketika Anda baik pada napas, Anda mendapatkan balasan napas yang baik. Jika Anda tersenyum pada napas, napas akan tersenyum kembali dan menjadi menyenangkan. Begitu Anda mencapai napas yang menyenangkan, Anda berada di jalur Anda. Napas menjadi begitu menyenangkan, sampai-sampai
Anda hanya ingin mengamatinya. Anda mungkin pernah mendengar hal-hal ini berkali-kali sebelumnya, bahkan sampai titik bosan. Namun, kini Anda sesungguhnya sedang menjalaninya. Anda menjadi tentram, dan pikiran mengenai retret yang panjang tidak lagi memenuhi batin Anda dengan kengerian. Ini seperti sedang dalam liburan. Meditasi berkembang, bertumbuh, dan mekar. Lalu Anda mengalami waktu paling indah dalam hidup Anda. Makin Anda mengamati napas masuk dan keluar, makin hening dan tentram Anda jadinya. Ingat, menenangkan dan mengheningkan batin adalah keseluruhan tujuan meditasi. Pada tahap ini, janganlah mencari-cari wawasan cerah. Jangan masuk dalam pemikiran dan berupaya memahami hal-hal. Pahamilah keheningan. Satu itu saja. Para pemikir besar di dunia bisa berpikir, namun belum tentu mereka memiliki pemahaman mendalam. Hanya sangat sedikit orang yang bisa membuat batin mereka hening dan tentram. Jadilah salah satu dari yang segelintir itu. Lihatlah betapa banyak keheningan yang bisa Anda ciptakan, atau sebenarnya Anda izinkan untuk terjadi dalam batin Anda. Batin yang sungguh tenang itu begitu hening hingga nyaris tidak ada apapun yang terjadi di dalamnya. Jangan takut pada kelembaman yang awalnya mungkin hasil dari keheningan. Kelembaman itu akan segera lenyap, dan keheningan menjadi cerah, kuat, dan penuh energi. Energi hening itulah yang dicari. Dalam meditasi mendalam, tidak ada pergerakan sama sekali, dan Anda mendapat lebih banyak energi daripada reaktor nuklir. Ini adalah latihan bertahap. Ketika aktivitas batin berkurang, batin memiliki lebih banyak energi. Dan pada waktunya, penyadaran menjadi luar biasa kuat. Dengan kekuatan, muncullah kecerahan besar. Kecerahan yang energetik dan welas alami. Ketika Anda memiliki kebahagiaan dan kewelasan yang muncul besertanya, mudah untuk masuk ke dalam meditasi napas yang indah. Anda telah melewati titik balik. Pendakian berakhir sudah. Anda tak perlu mengerahkan upaya. Makin Anda melepas dan makin melepas, meditasi terjadi dengan sendirinya. Pada tahap inilah, kemampuan untuk benar-benar melepas si pelaku, si pengendali, si pemikir, si pencipta memuncak. Cobalah dan lihatlah apa yang terjadi. Memahami Buddha. Jika Anda kembali pada sutta dan melihat apa yang Buddha katakan, Anda menemukan bahwa pengalaman Anda cocok dengan bagaimana Buddha menjelaskannya. Pada saat itu, Anda menjadi umat Buddha sejati. Bukan hanya umat yang di permukaan atau intelektual belaka. Anda memahami apa yang Buddha ajarkan dan bagaimana Buddha hidup dan bagaimana ia menenangkan batin dan indera batinnya menjadi hening, tentram, dan bahagia tiada tara. Latihan seperti itu tercermin dari kesehatan, sikap, dan hidup Anda. Anda menjadi manusia yang lebih bahagia dan efektif, dan akhirnya Anda akan mampu berbagi seluruh energi, kebijaksanaan, kewelasan, pemahaman, dan pengalaman yang Anda peroleh dari latihan Anda. Kemudian, Anda menjadi seorang guru, atau Anda hanya mengajar melalui teladan Anda apa adanya. Satu dan lain hal, ini betul-betul layak dicapai. Demikianlah, berakhir sudah video part 2 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 3, mengembangkan penyadaran. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang